Disiplin kalau kita lihat di KBBI ya, secara simpel saja mematuhi tata tertib, mematuhi peraturan. Tidak mungkin ada disiplin kalau tidak ada peraturan, tidak ada tata tertib yang harus ditaati. Disiplin itu ada di mana saja, kita di jalan disiplin, di rumah, di kantor kita disiplin, dimanapun itu, di negara kita Indonesia kita disiplin karena semua tempat ada peraturan, ada tata tertib, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Disiplin selalu berkaitan erat dengan peraturan, dengan tata tertib, dengan hukum. Banyak orang mengatakan, terkhusus buat di zaman kasih karunia ini, mengatakan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Meaning artinya kita tidak perlu lagi terlalu taat, terlalu mematuhi peraturan. Karena toh Tuhan sudah datang, toh Tuhan sudah menyelamatkan kita, toh Tuhan sudah mengasihi kita, toh kita sudah menerima hidup yang kekal. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian ketika kita hidup di zaman perjanjian baru, di zaman kasih karunia ini, maka kita tidak perlu lagi hukum, kita tidak perlu lagi peraturan. Apakah benar demikian? Tentu kita harus kembali ke Alkitab. Di dalam Matius 28, ini perkataan Tuhan Yesus, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ada perintah yang Tuhan Yesus sampaikan, yang bukan hanya sebagai penghias Alkitab, tetapi itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Tetapi beda halnya dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kita taat, kita melakukan hukum supaya kita diberkati. Di perjanjian baru tidak seperti itu. Di perjanjian baru, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita, maka kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan tidak ada di situ embel-embel bahwa melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan supaya kamu diberkati, kaya raya, sehat, sukses. Tidak ada. Hanya melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kenapa kita harus melakukan? Bukan karena kita diiming-imingi janji-janji, tidak ada. Tetapi kita melakukan karena itu yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan perintahkan. Jadi waktu kita taat melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, jangan menganggap bahwa wah, kalau saya rajin ke gereja, kalau saya rajin perpuluhan, suatu saat saya akan kaya raya. Ya, ATM saya nanti 1M. Tidak ada. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, titik. Ada janjinya, tetapi bukan janji yang prosperity gospel, tetapi dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak heran kenapa gereja mula-mula para rasul tidak takut mati. Ketika mereka memberitakan Injil, masuk penjara, it's okay. Mereka tidak mengatakan, Tuhan, kenapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Karena saya memberitakan Injil. Tidak ada. Yang mereka yakini adalah mereka memberitakan Injil, mereka mengajarkan orang-orang Kristen pada saat itu tentang perintah-perintah Tuhan yang harus mereka lakukan. Bukan karena mereka ingin menerima sesuatu, tapi karena itu yang Tuhan katakan. Dan satu janji ini cukup untuk memberi kekuatan bagi para rasul dan orang-orang di gereja mula-mula. Apa itu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Stefanus waktu dia akan dilempari batu sampai mati, dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, ketika dia dilempari batu, dia katakan, Tuhan, janganlah dosa mereka ditanggungkan atas mereka. Stefanus menghidupi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus di atas kayu salib dikatakan, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga dengan Stefanus. Satu janji ini sudah cukup. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi waktu kita taat perintah Tuhan, itu bukan supaya kita akan menerima sesuatu, tidak.
Kita taat akan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dan satu-satunya janji yang Tuhan berikan adalah aku menyertai kamu senantiasa. Itu sudah lebih dari cukup. Paulus, Silas di dalam penjara, Petrus di dalam penjara, Yakobus di dalam penjara, Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Penyertaan Tuhan bagi mereka itu sudah cukup. Ya. Walaupun memang pada kenyataannya ada yang dibebaskan, ya. Penjara terbuka, gempa bumi, ada yang memang dibebaskan mujizat, tapi tidak semua dibebaskan. Yakobus mati, ya, di penjara, kemudian dia dikeluarkan dari penjara dan dipenggal. Tidak semua happy ending menurut dunia, tidak semua diselamatkan secara nyawanya, tetapi orang-orang yang mati martir, mereka semua langsung berjumpa dengan Tuhan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah upah yang disediakan bagi orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Upah kita teman-teman itu di surga. Puji Tuhan kalau teman-teman diberkati dalam dunia ini, puji Tuhan. Tetapi tidak semua orang menerima kasih karunia itu. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, orang miskin akan selalu ada padamu. Jadi kewajiban orang-orang yang diberkati untuk menolong, memberi bantuan. Itulah yang Alkitab ajarkan. Bukan orang yang percaya semuanya akan kaya. Itu sama sekali tidak Alkitabiah. Satu janji yang menguatkan para rasul dan jemaat di gereja mula-mula yang menghidupi kekristenan mereka di dalam penganiayaan, penderitaan. Bukan kita saat sekarang ini, ya. Tidak ada penderitaan, penganiayaan, tidak ada. Di zaman itu, ikut Tuhan itu bayar harganya mahal, nyawa. Dan mereka melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengajarkan untuk orang-orang di sana melakukan juga, bukan supaya iming-iming ada timbal balik dari Tuhan. Tidak. Penyertaan Tuhan di dalam mereka mengalami segala penganiayaan itu sudah lebih dari cukup. Entahkah mereka mau diselamatkan dari masalah mereka atau mereka tetap ada di dalam masalah itu. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku berseru untuk Tuhan mencabut duri dari dagingku. 3 kali aku berseru, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya menjawab begini, cukuplah kasih karuniaku. Tidak semua apa yang kita doakan Tuhan jawab yes. Tidak semua. Jadi kita tidak sedang memanipulasi Tuhan dengan taat kepada Tuhan supaya doa saya dijawab. No. Kita taat kepada Tuhan karena Tuhan yang menyuruh kita taat. Dan penyertaan Tuhan janjikan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Itu lebih dari cukup. Lebih dari segala harta dunia. Lebih dari segala nama baik, ketenaran. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu apa? Kristen itu pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Atau di bahasa aslinya itu Kristus kecil. Atau pengikut Kristus. Tetapi banyak orang Kristen mengatakan diri Kristen tapi tidak mau mengikut Kristus, tidak mau mengikuti perintah dan peraturan yang Tuhan Yesus sampaikan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka gay Christian. Gay Christian. Kristen berarti mengikut Kristus. Dan Kristus sangat melarang hubungan gay. Dan kau mengatakan bahwa kau gay Christian, tidak masuk akal. Jadi kita mengikut Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan karena Tuhan yang suruh, karena kita pengikut Kristus. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Banyak orang ikut Tuhan pada saat itu karena mau sembuh saja. Mau masalahnya diselesaikan oleh Tuhan secara instan. Tuhan bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Banyak orang mundurkan diri. Jadi teman-teman, sebagai orang Kristen, jangan pikir semuanya selalu enak. Tuhan tidak menawarkan itu. Justru Tuhan menawarkan kita akan banyak kehilangan. Kehilangan harga diri, kehilangan hal-hal yang buruk yang kita senangi. Keinginan dosa, ikatan-ikatan dosa itu yang harus kita tinggalkan untuk mau ikut Tuhan. Jadi Tuhan itu tuh, kita percaya Tuhan, kita mengikut Tuhan bukan sebagai pelengkap bahwa karena saya ikut Tuhan, maka apa yang saya inginkan Tuhan akan jawab.
Apa yang saya rindukan sebagai manusia yang berdosa, apa yang manusia berdosa inginkan? Sama, kesehatan, harta. Tuhan tidak datang dan menawarkan hal yang kita sudah inginkan waktu kita masih berdosa. Tetapi Tuhan tawarkan kehidupan yang kekal dengan cara mengikut Tuhan, dengan cara meninggalkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Pengikut Kristus artinya orang yang melakukan perintah Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan. Jadi ini tujuan Petrus menulis suratnya. Dikatakan tujuan surat ini ditulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Tuhan menyampaikan perintah-perintahnya kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul kembali mengingatkan perintah-perintah Tuhan itu. Itulah yang harus diajarkan di dalam gereja, diajarkan di dalam klik. Bukan hanya God love you unconditionally. Perkataan God love you unconditionally mengasumsikan bahwa saya tidak perlu bertobat, saya tidak perlu taat, saya tidak perlu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Toh unconditionally, tanpa kondisi, Tuhan tetap mengasihi saya. Jadi God love you unconditionally itu sangat tidak alkitabiah, teman-teman, walaupun itu keren ya kedengarannya. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Inilah kasih karunia. Jadi jangan kita ada di dalam posisi menabrakkan perintah dan kasih karunia, tidak. Kasih karunia dan perintah Tuhan, kasih karunia dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu satu paket. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Perhatikan peringatan Petrus kepada orang-orang. Dikatakan waspadalah, hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ini sangat berbahaya. Ini ada di sekitar kita, bukan jauh di sana. Ini ada di dalam komunitas-komunitas gereja Tuhan. Orang-orang yang tak mengenal hukum, orang-orang yang tidak suka dengan hukum, tidak mau dengan taat firman Tuhan, tidak mau. Mereka hanya mau kasih Tuhan, kasih Tuhan. Makanya mereka menamakan diri gay Christian. Mereka menganggap bahwa saya tidak perlu jadi strike, karena saya gay pun Tuhan tetap kasih saya. Waspadalah. Orang-orang berpikir bahwa ketika kita hidup di dalam kasih karunia, berarti kita tidak perlu hukum, kita tidak perlu mentaati perintah Tuhan. Tidak. Tidak sama sekali. Justru kasih karunia yang sejati memimpin seseorang untuk hidup mentaati firman Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup menjadi serupa seperti Kristus. Itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak membiarkan, tidak membuka pintu untuk kalian bebas berbuat dosa. Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi kasih karunia itu yang sejati akan memimpin seseorang untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, hidup mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Jadi waspadalah ya. Hidup di dalam kasih karunia bukan berarti kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Tapi hidup dalam kasih karunia adalah kita melakukan perintah Tuhan. Tidak sempurna memang, tetapi Tuhan menguatkan kita. Kita bergumul, kita berjuang melakukan perintah Tuhan. Sangat banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab. Kita akan lihat salah satu perintah Tuhan saja ya. Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka
yang menyala-nyala. Ini ayat yang keras sebenarnya, ya, ayat yang keras. Kalau kita baca di Keluaran 20 tentang perintah Tuhan, perintah jangan membunuh ini ada di hukum yang ke-6. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat dirimu patung dan kamu sujud menyembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Dan kalau teman-teman baca di Keluaran itu, Keluaran 20, Keluaran 21, dosa membunuh ini ditimpali dengan hukuman mati. Hukuman mati. Kecuali kalau ada Tuhan pakai tangan seseorang untuk membunuh, ya, nanti dia bisa lari ke tempat yang sudah disediakan. Itu baca di Keluaran 21. Tetapi ketika orang dengan sengaja atau tidak sengaja membunuh, orang yang mungkin pukul, mungkin dia cuma mau melukai tetapi meninggal, orang yang membunuh itu harus tidak bisa tidak dihukum mati. Dia tidak diizinkan untuk karena saya sudah membunuh maka saya bisa bawa dulu korban saya untuk diampuni. Tidak ada korban ketika kau membunuh, kau langsung mati. Kita berpikir ketika membunuh itu seperti itu ya, film apa? Bukan film sih, kasus Vina ya. Siapa di sini nonton itu Vina? Nah itu salah satu contoh saja lah. Pasangan Vina dan Eki ya, dibunuh oleh 11 orang. Kita pikir itu sangat sadis kan ya? Sadis kan ya? Bahkan si Vina itu diperkosa dulu sebelum dibunuh. Dan teman-teman, Tuhan mengatakan hal ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum selayaknya orang yang membunuh. Jadi ini bersambung ya. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan hukumannya harus mati. Karena bagi Tuhan, kemarahan kita kepada seseorang yang tanpa kontrol, kemarahan kita kepada orang tua kita, itu sama dengan dosa membunuh. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Siapa di sini yang pernah marah? Yang pernah marah? Ada yang tidak pernah marah? Wow. Mungkin dia malaikat ya. Semua orang pernah marah. Maka kita semua sama. Kita semua telah melakukan dosa pembunuhan sebenarnya. Bahkan kemarahan itu membuat kita berkata yang kasar. Dikatakan siapa yang berkata kepada saudaranya, ini dalam keadaan marah ya, kafir. Di terjemahan asli itu raka. Raka itu di bahasa aslinya itu sebuah perkataan yang sangat-sangat tidak pantas lah. Dan kata itu hanya biasa orang ucapkan ketika orang lagi emosi. Dan itu perkataan yang tidak bagus. Tetapi di bahasa Indonesia diterjemahkan kafir. Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, atau di bahasa aslinya itu bodoh. Kalau kita pernah ngomong itu kepada orang lain, kepada saudaranya kita, kepada temannya kita, itu sudah cukup membuat kita masuk ke dalam neraka. Tidak perlu kita membunuh untuk kita masuk dalam neraka. Kita ngomong sembarang ketika kita emosi, tempatnya kita sudah charter tempat di neraka sebenarnya. Teman-teman takut? Harusnya kalian takut. Harusnya. Karena kalau kalian tidak takut, saya ragu ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus memberikan kita fear of God. Bukan takut kematian, bukan. Tetapi kita takut akan Allah. Bahwa Tuhan, dosa sekecil ini sudah bisa membawa saya masuk ke dalam neraka. Ya. Kita lihat di situ ayat 23 dan 26 sampai 26. Matius 5. Kita baca selanjutnya Matius 5 ayat 23 sampai 26.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Teman-teman, di sini Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa hati kita, kemarahan kita, dendam kita, kebencian kita, itu kita harus tinggalkan sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sayangnya dengan dendam, dengan benci, dengan kemarahan, kita masih datang kepada Tuhan, kita masih nyanyi, Tuhan Engkau baik, tetapi kita belum melakukan satu ini. Ada sesuatu antara kita dengan saudara kita. Mungkin kita yang marah kepada orang itu, mungkin orang itu yang marah kepada kita. Kita tahu orang itu marah kepada kita. Tuhan bilang, letakkan dulu persembahanmu, pergi berdamai dulu. Berdamai dulu. Jadi teman-teman, sangat penting sekali hal ini, untuk kita tidak hidup di dalam kemarahan, kebencian, dendam. Disiplinkan diri kita. Ya, jangan berkata-kata sembarangan. Jangan berkata-kata sembarangan. Coba kita lihat satu ayat dulu di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pastikan ibadah kita tidak sia-sia dengan kita tidak sembarang lagi berkata-kata. Jaga lidah kita. Jangan karena emosi kita gampang katain orang. Sia-sia ibadahnya. Kurang jelas apa lagi nih ya? Sangat jelas. Makanya Tuhan bilang, taruh dulu persembahanmu itu, tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah dan berdamai dulu dengan saudaramu. Hilangkan emosi, amarah, dendam, kebencian dengan memberikan apa? Pengampunan. Kita mengampuni orang. Kita mengampuni orang. Di dalam Matius 18 ayat 21, tidak usah buka. Di Matius 18 ayat 21, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali kami mengampuni saudara kami yang berbuat salah? Apakah sampai 7 kali? Tuhan bilang bukan sampai 7 kali kita harus mengampuni orang yang bersalah, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Terus Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dia dapat satu hamba ini yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau diubah ke sekarang itu jutaan dolar ya, atau kita ibaratkan 1 M lah, 1 miliar rupiah. Itulah hutang dari si hamba ini. Hutangnya kepada raja 10.000 talenta ya, atau 1 M. Terus sang raja itu berkata, kamu harus melunaskan dulu, jual istri dan anakmu untuk menghapuskan hutang itu. Tapi si hamba ini bersujud dan meminta belas kasihan supaya hutangnya dilunaskan. Dan karena belas kasihan raja, hutangnya yang 10.000 talenta itu raja lunaskan tanpa harus membayar. Setelah hamba ini dilunaskan hutangnya, hamba ini keluar. Dan ketika dia di luar, dia berjumpa dengan temannya yang berhutang 100 dinar. 100 dinar itu kalau di zaman sekarang kan itu dia hanya beberapa dolar. Ya, kita hitung 100.000 lah. 100.000 utang dari temannya si hamba yang ini. Dan dia menagih hutang kepada temannya itu 100 dinar itu. Dan temannya berlutut dan mengatakan, tolong jangan dulu sekarang, nanti saja saya lunaskan hutangku. Tapi si hamba yang jahat itu, dia tidak terima. Malah dia mencobloskan temannya yang berhutang 100 dinar itu ke dalam penjara. Teman-teman dari hamba yang jahat itu melaporkan kepada raja. Dan raja yang mendengar cerita itu memanggil hamba yang jahat itu, yang hutangnya sudah dilunaskan.
10.000 talenta itu dan berkata, kenapa kamu berlaku seperti itu? Karena kau berbuat seperti itu, maka hutangmu aku kembalikan lagi. Jadi si hamba itu harus berhutang lagi 10.000 talenta. Tidak sampai situ, si hamba itu juga dicobloskan dalam penjara sampai dia melunaskan hutangnya. Dan pada kenyataannya bahwa tidak mungkin seorang yang ada dalam penjara bisa melunaskan hutangnya. Coba kita lihat Matius 18 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Matius 18 ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kita, teman-teman, kita mengampuni orang itu karena kita terlebih dahulu sudah diampuni sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang itu, dosa kita akan diingat lagi oleh Tuhan. Ini sangat penting, teman-teman. Jangan berpikir bahwa saya sudah melayani Tuhan, keluar masuk gereja, bayar perpuluhan, melayani Tuhan rajin, saya akan sampai kepada surga. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, konsekuensinya itu kita tidak selamat. Dosanya kita tidak diampuni sama Tuhan. Jadi ingat ini, bahwa pengampunan kita berikan kepada orang karena kita sudah tahu bahwa kita sudah diampuni terlebih dahulu. Kita duluan yang diampuni sama Tuhan, baru kita bisa ampuni orang. Jadi pentingnya 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jelas sekali, orang yang tidak mau mengampuni, walaupun orang itu melayani Tuhan, walaupun orang itu rajin ke gereja, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Pastikan diri kita saat ini mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Jangan membenci, jangan dendam. Kalau kita membenci, kita adalah pembunuh manusia. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Kita mengasihi bukan supaya kita diberkati sama Tuhan. Kita mengasihi orang bukan supaya kita dikasihi oleh Allah, tidak. Kita mengasihi orang karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah telah mati bagi kita. Allah telah menyerahkan nyawanya untuk kita, mengasihi kita. Jadi kita berpikir mungkin susah, Kak, susah. Kejahatannya ini bukan main-main misalnya ya. Dia ini sudah sangat kelewatan, Kak. Saya mungkin bisa aja mengampuni, tapi saya tidak bisa melupakan. Nah, gitu kan. Saya bisa aja mengampuni, tapi saya tidak mau lihat lagi mukanya. Itu masih sama, itu masih dendam namanya. Sulit, Kak, untuk mengampuni. Sulit bagi manusia lamanya kita, ya. Sulit bagi manusia lamanya kita. Tetapi 2 Korintus 5 dikatakan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua oleh kasih karunia Tuhan bisa mengampuni, ya, bisa mengampuni. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kapan ini terjadi? Apakah waktu kita mengasihi Tuhan? Apakah waktu kita datang mencari Tuhan, maka Tuhan melakukan semua ini? Tidak. Waktu kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8,
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi semua berawal dari Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang memilih kita. Bahkan waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Itulah alasan kita kenapa kita harus mengampuni orang lain. Itulah alasan kenapa kita tidak harus menyimpan dendam, harus membenci orang. Alasannya cuma satu, kenapa? Karena kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Sekali lagi bahwa kita disiplin, kita mengikuti perintah Tuhan, bukan supaya kita menerima sesuatu dari Tuhan, tidak. Tetapi karena kita telah menerima keselamatan itu, kita telah dibenarkan. Kesimpulannya, Allah lebih dulu mengasihi kita, memilih dan menjadikan kita anak-anaknya di dalam Kristus. Kita dibenarkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus dan menjadikan kita ciptaan baru sebagai anak-anak yang telah diselamatkan dan telah menerima kasih karunia. Maka kita melakukan segala perintahnya. Kita disiplin bukan supaya kita titik-titik, tetapi kita disiplin karena kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan, kita telah dijadikan ciptaan baru. Inilah spirit dari perjanjian baru, inilah spirit dari kabar baik Injil itu, bahwa Tuhan yang lebih dahulu melakukannya kepada kita. Tuhan yang lebih dahulu melakukannya kepada kita. Ya. Pahami ini. Disiplin melakukan perintah Tuhan. Ingat, alasannya karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Ya. Kalau kita tidak mengampuni orang, jangan sampai dosanya kita akan dikembalikan kepada kita. Terkhusus satu dosa ini, dosa marah. Ya, bahwa kemarahan kita, perkataan kotor kita kepada orang lain itu sudah cukup membuat kita masuk ke dalam neraka. Tetapi kabar baiknya, Tuhan telah menyelamatkan kita dari api neraka itu. Tuhan telah mengambil hukuman kematian itu yang harusnya kita pikul, yang harusnya dijatuhkan kepada kita. Karena Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi siapa yang ambil mautnya? Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus datang menggantikan tempat kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya menerima segala murka Allah. Kita diselamatkan. Kristus yang menerima murka Allah itu. Kristus yang menerima kematian, maut itu, supaya kita dibenarkan. Kita dibenarkan, kita dipanggil bukan untuk happy-happy, tapi kita dipanggil untuk melakukan segala perintah yang Tuhan Yesus ajarkan.